Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Menyiapkan hati, kita mau bertemu Tuhan, kita mau membawa yang terbaik. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak perkara yang kita hadapi ketika kita mengikuti Tuhan. Tuhan gak pernah berjanji kita gak menghadapi keadaan yang gak menyenangkan. Tapi Tuhan berjanji Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita membawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita datang dengan sikap hati yang penuh hormat. Mari kita datang dengan membawa persembahan daging kita sebagai korban bakaran. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang baru. Kami masih bisa mencicipi matahari yang baru setiap harinya. Sehingga kami dapat menemukan harapan-harapan baru setiap harinya. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih bisa menggerakkan jari-jari kami, menggerakkan seluruh tubuh kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh percaya tubuh-Mu terpecah bagi kami, darah-Mu tercurah bagi kami, sehingga kami orang yang tidak percaya ini memperoleh kesempatan untuk memanggil-Mu ya Abah, ya Bapa. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Semua makhluk ciptaan memuji-muji Tuhan. Sekiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan pada pagi hari ini, memberikan kita hikmat yang baru pada pagi hari ini. Ketika terangnya datang, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Sehingga kita boleh mengerti
setiap rencana, setiap rancangan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menghirup udara pada pagi hari ini sedalam-dalamnya. Kita penuhi kantung udara pada paru-paru kita dengan udara yang Tuhan siapkan. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Mari kita ingat-ingat bahwa Tuhanlah yang telah membebaskan kita dari kebinasaan, meluputkan kita dari kebinasaan. Tuhan yang tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan mencintai kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 9. Terjemahan The Passion. Dan masih ada jauh lebih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang cintanya yang tidak berkesudahan kepada kita. Karena melalui darah Yesus, kita sudah mendengar pernyataan yang penuh kuasa. Kamu sekarang benar dalam pandanganku. Dan karena pengorbanan Yesus, kamu tidak akan pernah lagi mengalami murka Allah. Betapa banyaknya pelanggaran, kesalahan yang kita lakukan dalam minggu ini. Tapi Tuhan gak sekalipun meninggalkan kita. Gak sekalipun Tuhan melepaskan tangannya dari kita. Mari kita hargai keberadaannya. Kita hargai kedaulatannya pada pagi hari ini. Berjaga-jagalah. 1 jam saja. Mari sembah Tuhan. Mari kita rasakan kebaikannya. Rasakan ketika kasih itu mengalir. Rasakan ketika kasih itu mengalir. Terus mengalir, terus mengalir.
dalam sebuah penglihatan. Ketika saya sedang beribadah di dalam sebuah gedung gereja, ketika semua orang menari-nari, bersorak-sorai, tapi saya melihat sebuah salib itu dan pribadi yang tergantung itu. Dalam luka dan sengsaranya, pribadi itu melihat ke arah saya. Dan seolah ia berkata, "Aku lakukan ini untukmu, kekasihku." Ia yang tidak berdosa dibuat dosa karena kita. Ia yang suci, yang murni, dibuat bersalah karena kita. Pada pagi hari ini ia datang hanya untuk bertemu kita. Kenapa kita enggan? Kenapa kita menyanyiakan waktu yang ada, kesempatan yang ada? Saya teringat sebuah pujian yang berkata, "Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Tak terselami bagiku ya Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar." Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita datang dengan sikap hormat. Sekalipun ia adalah Tuhan yang lembut, sekalipun ia adalah Raja yang murah hati, tapi ia tetaplah Tuhan dan Raja yang layak menerima hormat, kemuliaan, pengagungan. Tuhan jugalah yang telah memberikan mahkota kepada kita dengan rasa penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Bila pada pagi hari ini, untuk sepanjang hari ini, Tuhan menaruh hukum-Nya di mulut kita, agar kita selalu senantiasa mengingat-ingat Tuhan, mengingat-ingat hukum-Nya, agar kita senantiasa mengucap syukur dalam tiap-tiap hal.
Saya berdoa pada pagi hari ini, kiranya kita semua berfokus memperhatikan semua perkataan-perkataan Tuhan. Mari kita arahkan telinga kita kepada ucapan Tuhan. Janganlah itu semua menjauh dari mata kita. Biarlah hikmat itu tersimpan di dalam lubuk hati kita. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi kita. Karena kita telah mendapatkannya. Karena itulah yang telah menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Mari kita jaga hati ini baik-baik dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya berdoa biarlah dijauhkan mulut serong daripada kita. Dijauhkan bibir yang dolak-dalik daripada kita. Biarlah mata kita terus memandang ke depan, menatap terus ke muka. Mari kita terus berjalan, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan marilah kita jauhkan kaki kita dari kejahatan. Saya berdoa pada pagi hari ini buat kita semua yang telah ditebus oleh Tuhan. Sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Kehidupan kita menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kita juga diberi kekuatan, dimahkotainya oleh cinta kasih-Nya. Wahai putri-putri Sion, wahai putra-putra Abraham, dengarkanlah perkataan ayahmu. Dengarkan janji kasih-Nya. Bahwa Tuhan yang hidup akan menjadikan kita berkat bagi bangsa-bangsa. Jika kita dapat menghitung bintang-bintang di langit, kita akan menjadi bangsa yang besar. Ia akan memberikan kita negeri ini. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Sehingga kita tidak lagi berkeliaran di malam hari, tersesat sendirian. Jangan berpegang pada dunia ini. Jangan mengasihi dunia ini. Karena tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang dapat membuat kita bertahan. Ia yang mengumpulkan kita di bawah sayapnya. Ia yang akan membawa kita kembali pulang ke rumah.
Sehingga Bapak Ibu dan saya tidak akan lagi mengembara seperti orang asing ke seluruh bumi. Berpeganglah pada janjinya. Ia akan mengirimkan kita penyelamat. Ia akan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita berpegang. Mari kita setia bahwa tidak ada Tuhan yang lain. Padang rumput hijau menunggu di Sion sekali lagi. Ia akan membawa kita pulang. Wahai anak-anak Israel, mari kita berdoa untuk perdamaian. Sebab ketika kita melihat ke arah timur, karena matahari tiba-tiba mengganas, setiap orang-orang pilihan Tuhan, nabi-nabi, imam, dan raja-raja, mereka ditikam. Namun janganlah takut Bapak Ibu. Janganlah takut, hai putri-putri Sion, putra-putra Abraham, bahwa Ia akan membasuh kita dengan air dan darah. Ia akan mempersembahkan anak domba. Ia akan membuat kita menjadi putih seperti salju, sekalipun kita merah seperti kirmisi. Ia akan selalu bersama kita. Ia tidak akan pernah melepaskan kita. He never let you down. Mari kita sembah Adonai Elohim. Mari kita tinggikan Adonai Ehad. Jangan kita takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu siang. Jangan kita takut terhadap kedahsyatan malam. Ketika saya merenungkan kitab Kejadian, saya menemukan kata barah. Yang berarti penciptaan. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pada pagi hari ini, Tuhan menciptakan jalan yang tidak ada menjadi ada. Obat yang tidak ada menjadi ada. Pengharapan yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang besar yang tidak ada menjadi ada. Karena kita tidak bisa terlepas dari Allah.
ketika pengadilan tahta putih selesai, semua orang mati dibangkitkan. Dan setiap orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, bagi mereka disediakan tempat baru, yakni langit dan bumi yang baru. Karena yang lama dan usang sudah dibuang ke api neraka. Ketika Bapak Ibu memasukkan unsur ilahi ke dalam diri Bapak Ibu terus menerus setiap saatnya, maka manusia kita yang usang sudah dibuang keluar sedikit demi sedikit. Mari kita mohonkan pada pagi hari ini, mari kita mohonkan unsur hayat ilahi itu dimasukkannya ke dalam hidup kita, selembar demi selembar, sedikit demi sedikit. Kita menyadari bahwa kehidupan di bumi ini adalah tempat sementara untuk membangun, mendidik, menyaring, untuk menemukan manusia yang sempurna serupa dengan gambaran anaknya. Karena kehidupan kita yang sebenarnya ada di langit baru dan bumi yang baru. Ia menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, sehingga hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati kita. Sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ketika saat ini Bapak Ibu merasa kecewa, dikecewakan oleh pasangan hidup, dikecewakan oleh orang tua, anak, sahabat, saudara, tidak ada yang benar. Karena itu hal yang wajar Bapak Ibu. Jangan berusaha hati. Sebab tempat kita memang bukan di sini. Tempat kita ada di langit baru dan bumi yang baru. Seperti yang terkandung dalam kitab Yesaya 66 ayat 22. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan Tuhan jadikan tinggal tetap di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Bapak Ibu dan saya. Dan nama kita akan tinggal tetap. Kita sama. Kita merindukan tanah air yang lebih baik. Namun hanya ada satu tempat saja yang lebih baik, yakni tanah air surgawi.
Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah kita. Karena itu Ia telah mempersiapkan sebuah mahkota bagi kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan hal-hal yang akan ada. Yerusalem baru, sebuah kota yang besar yang turun dari surga. Sudah selesai dibuat. Terhias indah sekali. Kemah baru bagi Allah. Sungai mengalir di tengah-tengahnya. Ketika Yohanes diperlihatkan sebuah kota turun dari surga, seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 21. Yohanes diperlihatkannya langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bukankah dalam kitab-kitab Bapak, Ibu, dan saya adalah pengantin perempuan itu yang akan berhias, yang akan berdandan untuk suaminya. Untuk itulah tubuh kita adalah kemah kudusnya. Hidup kita adalah tempat kediamannya. Perlakukan dengan sungguh-sungguh. Hormati Dia. Hormati Tuhan di dalam hidupmu. Lalu Yohanes mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau rata tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadanya, "Semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan Ia beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Ia akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi anaknya." Mari kita nikmati ketika Roh Allah itu mengalir. Mari kita rasakan
sungai dari mata air kehidupan yang mengalir. Betapa mengasihinya Tuhan kepada kita. Tenangkanlah dirimu. Hai jiwa, tenanglah. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tempat kita memang bukan di dunia ini. Tuhan telah menyiapkan tempat bagi kita. Janganlah terlalu kita bersedih hati akan dunia ini. Ketika orang membenci kita, memfitnah kita, apapun bentuknya, jangan bersusah hati. Karena tempatmu memang bukan di sini. Mari kita renungkan. Mari kita bayangkan seolah-olah kita adalah Yohanes di saat itu. Kita melihat kota turun dari langit. Kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis. Jernih seperti kristal. Mari kita bayangkan kota itu ada di depan kita saat ini. Kota dengan tembok yang besar, tinggi, dengan pintu gerbang berjumlah 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat ada 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata dengannya mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Mari kita bayangkan, di depan kita ada sebuah kota yang berbentuk persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya. 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya pun sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa
adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Sebab kemuliaan Allah menerangi. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak ada masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Apakah minggu ini kita sudah berlaku kudus? Agar kita dapat masuk ke dalam kota itu. Apakah minggu ini kita sudah suci hatinya? Agar kita dapat melangkah memasuki salah satu dari ke-12 pintu gerbang itu. Untuk itulah Bapak Ibu, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita bertumbuh. Mari kita hidup di dalam Allah. Saya mengutip dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 24 dan Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita katakan dengan iman kepada Tuhan. Ya Tuhan, akan aku perhatikan perkataanmu. Akan aku arahkan telingaku kepada ucapanmu. Kiranya semuanya itu tidak menjauh dari mataku. Dan akan kusimpan ini semua di lubuk hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagiku, yang telah mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Biarlah akan kujaga hatiku ini dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yohanes 3 ayat 24 berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Pada pagi hari ini, Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Dan melepaskan berkat bagi mereka.
lepasan pengampunan. Sekalipun itu sulit, lepasan pengampunan. Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan mengampuni kita. Untuk itulah kita harus saling mengampuni. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Seberapa berat bebanmu, seberapa sulit engkau mengampuni, Tuhan, berikanlah kemampuan bagi kami untuk dengan berbesar hati melepaskan pengampunan. Ampuni kami ya Tuhan. Bila seringkali kami berfokus pada keinginan kami sendiri, ampuni kami ya Tuhan. Bila kami sulit sekali mengampuni orang lain, ampuni kami ya Tuhan. Saya mendapatkan ada di antara Bapak Ibu yang seketika mendengar suara nyanyian burung. Tuhan bawa dalam sebuah taman. Dibawanya tenang jiwamu di sana. Jangan padamkan roh. Tuhan juga ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan gulungan-gulungan kitab itu. Diperlihatkannya gulungan-gulungan kitab itu. Keceriaan membuat para malaikat-malaikat kecil menari-nari. Mengapa bersusah hati? Pada pagi hari datang dengan berbeban berat. Kiranya Tuhan memberi kelegaan.
Saya berdoa bagi ibu. Pesannya, Tuhan memberikanmu kelegaan. Menguatkan kaki yang lemah. Sekalipun mungkin ibu tidak melihat jalan keluar, Tuhan membuat jalan keluar. Kuatkanlah kaki yang lemah. Jadilah berkat dimanapun engkau diutus. Hiburlah hati yang terluka. Karena itulah menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terimalah pengurapan yang baru, hikmat yang baru. Saya mendapatkan, jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mengalami nyeri di bagian sendi, sendi-sendi kaki, bagian lutut, jika ada di antara Bapak Ibu yang mengalami nyeri sendi di bagian lutut, saraf-saraf yang kaku, melenturlah di dalam nama Tuhan Yesus. Bantalan-bantalan pada engsel-engsel yang mulai menipis kembali dipertebal, kembali diutuhkan, dipulihkan. Rasa ngilu-ngilu itu hilang, lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini terimalah pengurapan yang baru dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan, dan keamanan ada bersama-sama kita. Terimalah pengurapan yang berada dari Roh Kudus. Terimalah minyak yang berada dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
bila apa yang kita renungkan termaterai dalam hidup kita. Berjalanlah bersama Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.